Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Hawi fi Fatawa karangan Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ini kita lihat pertanyaan ke selanjutnya ya. Halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ummun tablughu minal umuri sittina aman. Seorang ibu yang sampai ya dari umur 60 tahun. Seorang ibu berumur 60 tahun. La tusalli wa la tasumu mahma nasahnaha. Tidak sholat ia dan tidak puasa ia mahma betapapun kami menasihati akan dia. Seorang ibu udah tua nggak mau sholat, nggak mau puasa. Walaupun anaknya sudah menganjurkannya. Wahia ma'azalika zatu khuluqin zamimin tasubbuddina wa tusi'u likulli man yaraha bisabbin fadiyah. Wahia dan dianya ibu bersama demikian udah nggak mau sholat, nggak mau puasa, itu zatu khuluqin zamimen, itu yang memiliki akhlak yang sangat jelek. Tasubbuddina, yang mencela ia akan agama, watusiu, dan berbuat buruk ia, likulli man yaraha, bagi setiap orang yang melihat ianya orang ha akannya ibu, bisabbin fadhi, dengan celaan yang sangat keji. Ini parah ini, ibu umur 60 tahun nggak mau sholat, nggak mau puasa walaupun udah diberi nasihat, kemudian suka mengutuk, mencela, mencaci maki agama, dan berbuat buruk atau mencaci maki setiap orang yang memperhatikannya, yang melihat dia. Ada orang-orang seperti ini. Fama hukmu ta'atilaha, maka apakah itu hukum taat bagi ibu yang seperti ini? Wa madza yasna'ul ibnul mukallafu biha ma'aha? Dan bermula apakah itu yang akan diperbuat oleh seorang anak yang mukallaf? Apa yang akan diperbuat dengannya ibu? Ma'aha bersamanya ibu. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak? Bagaimana cara anak berbakti kepada ibu seperti itu? Perlu nggak anak berbakti kepada ibu yang seperti itu? Ini namanya ibu durhaka. Jawab. Sabbuddin awil khaliqi subhanahu wa ta'ala riddatun. Billah. Bermula mencaci maki agama atau mencaci maki al-khaliq Allah subhanahu wa ta'ala itu murtad. Billah. Bermula perlindungan itu dengan Allah. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai murtad ya. Mencaci maki agama, kita bilang agama Islam ini agama yang enggak benar misalkan. Kita caci maki Allah, Allah enggak adil, itu murtad. Wa murtakibu zalika yu'tabaru murtaddan fi hukmid dinil islami. Bermula pelaku demikian, itu dianggap akan dia akan sebagai orang yang murtad dalam hukum agama Islam. Murtad. Tajibu istidabatuhu syar'an. Wajiblah oleh meminta taubatnya si murtakib pada syarat. Pelaku yang demikian mesti diperintahkan untuk bertaubat. Secara syar'i begitu. Ini tidak membahas tentang ibu dulu kan. Ini membahas orang yang melakukan hal seperti itu kategori murtad, perlu diperintahkan untuk bertaubat. Artinya nanti kalau memang ibu itu benar seperti itu, mesti dianjurkan untuk bertaubat. Wahal yustatabu muddata salasati ayamin au aqalla au aksara. Dan apakah diminta taubat akan dianya pelaku selama 3 hari atau kurang atau lebih? Khilafun bainal ulama fi dzalik. Itu ada khilaf antara para ulama pada demikian. Pada syarat orang seperti itu harus dianjurkan bertaubat. Cuma perlu diberi masa 3 hari atau 2 hari atau 4 dan seterusnya bagaimana? Itu yang terjadi khilaf. Yang penting dia harus dianjurkan untuk bertaubat. Ada yang menyatakan cukup sekali saja taubat, nggak mau taubat langsung dihukum. Bahkan hukuman mati nanti. Ada khilaf kan masalah berapa masa waktu yang diberikan itu berapa, ada khilaf. Tapi untuk dianjurkan bertaubat itu nggak ada khilaf. Fa in taba qubilat taubatuhu, maka jika taubat dianya pelaku yang demikian tadi, qubilat taubatuhu, niscaya diterima taubat dia. Wa illam yatub yuqtalu kafiran. Jika tidak taubat dia, niscaya dibunuh ia. Hal karena dia itu yang kafir, dibunuh dianggap kafir murtad. Kalau dianggap kafir, wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan akan dianya pelaku tadi dalam pekuburan orang Islam. Wala yarisuhu ahluhu, dan tidak mewarisi akan dia oleh keluarganya. Bal yakunu maluhu fai'an li jami'il muslimin. Bahkan adalah hartanya itu menjadi harta fih bagi semua kaum muslimin. Hartanya milik kaum muslimin, milik Baitul Mal. Nah,
Jadi orang seperti itu secara umum dalam agama mewajibkan untuk diperintahkan bertaubat. Cuma yang jadi masalah, siapakah yang memerintahkan dia untuk bertaubat hingga kalau dia nggak mau taubat dihukum bunuh? Siapa? Nah ini. Walladzi yatawallal istitabata wal qatlah wal hakim syar'i, dan bermula alladzi orang yang mengurusi ia akan pertobatan dan menghukum membunuh dianya alladzi itu hakim syar'i. Jadi ini tugas hakim syar'i, menganjurkan dia bertobat. Kalau nggak mau bertobat berarti dihukum. Yang menghukum hakim syar'i. Masalahnya hukum hakim syar'i sekarang kan nggak ada. Negara nggak mengurus orang murtad. Wahwa mafkudun al-ana, dan dianya hakim syar'i itu mafkudun al-an. Nggak ada sekarang, nggak ada. Nah, dah satu. Artinya kelihatannya ibu tadi murtad. Harus diperintahkan untuk bertobat. Dah. Itu di segi ibu itu mencela agama. Sekarang ibu itu nggak sholat, nggak puasa. Watarku sholati kufrun indal imami Ahmad bin Habbal. Dan bermula meninggalkan sholat itu kafir di sisi Imam Ahmad bin Habbal. Wa Abdul Malik ibni Habib, dan di sisi Abdul Malik bin Habib minal Malikiyah dari mazhab Maliki. Orang yang tidak mau sholat tanpa dilihat, nggak mau sholat karena malas atau karena ingkar wajib tanpa dilihat, Imam Ahmad menyatakan orang yang tidak sholat, walaupun dia tidak mengingkari wajibnya, kafir. Begitu juga Abdul Malik bin Habib dari mazhab Maliki. Jadi mazhab Hambali, mazhab Maliki, orang yang tidak sholat dinyatakan kafir. Tanpa dilihat apakah karena dia malas atau ingkar wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada tafsir kan? Kalau ingkar wajib kafir, tapi kalau malas, nah, nggak kafir. Cuma tetap harus dihukum bunuh juga. Waqala bihi jama'atun minas sahabah, dan berkata dengannya pendapat. Dengannya pendapat bahwa orang yang meninggalkan salat itu kafir oleh satu kelompok dari para sahabat. Minhum Umaru wa Aliyun wa ghairuhuma. Sebahagian dari mereka sahabat itu Umar, Ali, dan selain keduanya. Radhiyallahu anhu. Waqala al-malikiyatu wa syafi'iyatu wal hanafiyah. Dan berkatalah oleh madhab maliki. Tadi kan sebahagian madhab maliki menyatakan langsung kafir. Ini ada kebanyakan atau jumhur madhab maliki. Waqala al-Maliki, itu berkatalah oleh Maliki, Asy-Syafi'i oleh mazhab Syafi'i, wal Hanafi ya mazhab Hanafi, tarku salati fiskun wa kabiratun minal qabairi. Bermula meninggalkan salat itu fasik dan dosa besar. Satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Enggak kafir tapi fasik, dosa besar. Lakinnahu laisa bikufrin, tetapinya meninggalkan salat tidak ada yaitu kafir. Nah, ada khilaf tentang kafir tidaknya. Summat tafakal hanabilatu wa syafi'iyatu wal malikiyatu wa ghairuhum ala anna tarika salati yuqtalu. Kemudian sepakatlah oleh mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan selain mereka kepada bahwa sungguh orang yang meninggalkan sholat itu dibunuh akan dia. Masalah kafir dan tidak kafir itu terjadi khilaf. Tapi yang sepakat, orang yang tidak mau sholat itu harus dibunuh. Illa annal hanabilata qalu yuktalu kufran, wa ghairuhum qala yuktalu haddan. Bedanya, melainkan bahwa sungguh mazhab Hambali itu mereka berkata, dibunuh akan dia orang yang tidak mau sholat kufran. Sebagai bunuh kafir, dia kafir. Nggak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam. Bermula selain mereka Maliki, Hanafi, itu berkata, iya dibunuh akan dia orang yang tidak sholat akan haddad, bunuh had. Bunuh sebagai hukuman, tetap muslim. Artinya yuh kamu islamihi. Artinya dihukumkan akan dianya orang yang meninggalkan sholat dengan keislamannya. Dia tetap Islam, cuma harus dihukum. Kama yurjamuz zani masalah. Sebagaimana dirajam akan penzina misalkan. Seperti pelaku zina dirajam, kan tetap Islam juga kan? Nah, itu tentang sholat. Berarti ditinjau dari hukum ini bahwa ibu tadi udah mestinya dihukum. Nah, karena nggak mau sholat. Wa kadzalika hukmu shaumi 'indal Malikiyah, dan demikian pula itu hukum puasa menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki meninggalkan puasa juga bisa menyebabkan kafir dan harus dibunuh. Kama sharrah bihil Hattabu fi syarhi Muhtasar Khalil. Sebagaimana nama yang menerangkan dengan nama oleh Hattab, Hattab orang yang bermadhab Maliki. Sebagaimana nama yang menjelaskan dengan nama oleh Hattab dalam syarah Muhtasar Khalil. Illa annal hakim syar'i alladhi yanfudul ahkama ghairu mawjud. Melainkan bahwa sungguh hakim syar'i, hakim yang akan melaksanakan, ia akan hukum itu nggak ada. Masalahnya nggak ada hakim sekarang, nggak ada yang akan menerapkan hukum. Wal hududu syar'iyyatu mu'attalatun min zamanin ba'id, dan bermula had-had syar'i itu telah dianggurkan, tidak dipraktekkan dari zaman yang lama. Sudah lama hukum-hukum syar'i tidak diterapkan.
Walladzi narahu anna hadhil umma in saha anha ma dzukira fi su'ali saqatat ta'atuha. Bermula alladzi yang kami lihat akannya alladzi itu bahwa sungguh ini ibu yang diceritakan di atas dalam pertanyaan, jika sahih darinya ibu oleh apa yang telah disebutkan dalam pertanyaan, niscaya saqatat, gugurlah oleh taatnya ibu. Tidak ada kewajiban bagi anak untuk taat kepada ibu seperti itu. Li'annahu la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Karena bahwa sungguh hal dan sya'ani dalilnya, tidak ada ketaatan bagi makhluk pada maksiat khalik. Wallahu ta'ala aujaba ta'atal walidaini. Dan bermula Allah ta'ala itu mewajibkan ia akan taat kepada dua orang tua. Taat fima la yamusuddin. Pada perkara-perkara yang tidak menyentuh ia akan agama. Nah, yang tidak berkaitan dengan urusan agama. Perintah ibu tadi nggak dianggap muslim bahkan. Kemudian ada yang protes. Bagaimana kita nggak taat kepada ibu orang dalam Quran? Ibu yang kafir pun kita dianjurkan untuk berbakti. Apalagi ibu ini yang asalnya muslim. Beliau menyatakan, "Walaisa li ahadin ayyaqula." Tidak boleh bagi siapapun bahwa berkata iya. Innallah aujabal birra bil walidainil kafiraini. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan ia akan berbuat baik pada dua orang tua yang kafir keduanya. Nggak boleh kita menyatakan. Allah saja memerintahkan berbakti kepada dua orang tua kafir, apalagi yang ini. Nggak boleh dikatakan seperti itu. Kenapa? Lianna naqulu, karena kami mengatakan al-walidanil kafirani as-salatan kat aqarrahuma syari'u nadhirul jizyatil muqarrarati. Bermula dua orang tua yang kafir keduanya pada asal, memang asalnya kafir, itu aqarrahuma, mengakui akan keduanya, mengakui akan hak keduanya oleh syariat. Ya. Agama mengakui tentang dua orang tua yang kafir memang harus berbakti. Beda, perbandingannya begini. Hua atau dianya masalah, dianya dua orang tua kafir, huma itu nadhirul jizyah. Itu sebagai perbandingan pajak yang diakui. Artinya orang kafir boleh tidak masuk Islam kan? Selama dia berada di bawah pemerintahan Islam, dia harus membayar jizyah. Artinya agama mengakui dibiarkan kekafirannya. Masalah ini muslim, tapi muslim yang sudah menjadi kafir. Jadi beda. Nah, bahkan lebih baik kan kafir yang asli daripada murtad. Ini kan murtad. Amma hadhil ummu fahiya syarrun minal walidainil kafirain. Adapun ini ibu, maka dianya ibu itu lebih buruk dari dua orang tua yang kafir. Kenapa? Li annaha insaha anha ma dzukira fi su'ali. Karena sesungguhnya ibu tadi jika sah darinya ibu oleh apa yang disebutkan dalam pertanyaan, adanya ibu itu murtad. Ibu itu murtad kalau sesuai dengan pertanyaan, nggak mau sholat, nggak mau puasa, mengutuk Allah dan agama. Nah, kalau murtad kan nggak diakui. Karena ibu jika sah darinya ibu oleh ma yang disebutkan akan jema dalam pertanyaan, adanya ibu itu murtad. La tuqarru ala haliha abadan. Yang tidak diakui akan dianya ibu di atas kondisinya ibu selama orang murtad nggak boleh dibiarkan dalam agama. Fal farqu bainal mas'alataini wadihun wallahu a'lam. Maka bermula perbedaan antara dua masalah itu jelas, dua masalah. Masalah berbakti kepada dua orang tua yang kafir, yang tidak berkaitan dengan agama tentunya boleh berbakti kan? Dia menyuruh yang baik-baik, minta tolong boleh. Yang berurusan dengan agama nggak boleh. Adapun ibu ini memang murtad, nggak boleh taat. Wallahu a'lam. Nah, kesimpulannya, ibu yang murtad nggak wajib kita patuh kepada ibu yang murtad. Nggak terhormat maksudnya. Ibu yang murtad itu tidak terhormat. Tidak perlu didengarkan segala ucapannya. Lebih kurang seperti itu. Wallahu a'lam bishawil marji wal ma'af. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.